saat ini. Terima kasih Pak Kapus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pejabat struktural, yang saya banggakan narasumber, dalam hal ini satu diantaranya sebagai koordinator di PTP, Mas Yuda, sama dengan teman-teman PTP. Narasumber Widiawara BK, Alhamdulillah. Panitia pelaksana, dan yang saya banggakan sekaligus kita berikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu peserta diklat dalam rangka penyusunan ya kegiatan-kegiatan yang berbasis IT dalam rangka memberikan layanan untuk mengoptimalkan keberadaan BK di satuan pendidikan. Atas nama pribadi dan lembaga, selalu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf lahir dan batin kalau ada di dalam layanan kami yang belum di tempatnya. Apresiasi dan terima kasih kepada narasumber, pada panitia pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi ada beberapa contoh RPL inspiratif yang kita gunakan Bapak dan Ibu, tampilkan tadi oleh Pak Tio, kemudian Pak Putu, kemudian ada berbentuk testimoni ya, dari Pak Sofian, dari Ibu Pak Sofian dan Erdian, Bu Roza, dan Bu Titik. Saya memberikan respon dan ucapan terima kasih. Banyak hal positif yang disampaikan dan ada beberapa catatan dan itu dijadikan sebagai bahan diskusi untuk kita carikan solusinya nanti. Benar yang Bapak Ibu sampaikan, masih ada keterbatasan. Untuk itu kepada Mas Yuda dan teman-teman di PTP, salah satu nanti adalah ada ruang diskusi ya yang difasilitasi oleh lembaga. Insya Allah itu memang suatu hal yang harus dilakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, RPL, ya, rencana pelaksanaan layanan. Di masa COVID-19 Bapak dan Ibu, di sini sangat ditentukan pertama adalah Bapak dan Ibu yang sekarang itu berada di garda terdepan, boleh katakan dekat dengan anak-anak kita. Pertama adalah tolong direview dulunya, ditelaah dulunya, apa sih yang menjadi kebutuhan utama bagi anak-anak kita tercinta yang ada di sekolah. Pada posisi hari ini mungkin anak-anak kita masih belajar di rumah. Tadi dikatakan stay at home, jadi masih ada di rumah. Dari review Bapak dan Ibu mungkin tidak harus sama, tapi dengan satu catatan. Tadi saya lihat lebih banyak fokus kepada bagaimana mengembangkan intelektual anak. Pertanyaan mendasar bagi Bapak dan Ibu, saat kita memberikan motivasi belajar kepada anak, apakah kita fokus pada intelektualnya dulu, atau harus kita bangun karakternya dulu? Ada semangat dulunya. Berarti apa? Saya mengharapkan Bapak dan Ibu, di saat posisi anak sekarang ini ada kejenuhan, yang harus kita bangun pertama kali adalah semangatnya. Semangat di rumah tapi dalam aktivitas positif. Intelektual ya, saya setuju sekali. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, mungkin ke depannya. Pertama adalah kita mencoba membangun semangat anak kita. Lalu kita bangun intelektualnya. Ketiga adalah bagaimana kita membangun keterampilannya. Melalui WBA ini Bapak dan Ibu, saya melihat ini kreativitas teman-teman BK sudah bagus. Ini bagian nanti yang akan kita laporkan kepada Pak Dirjen. BK ke depan Bapak dan Ibu memang harus melek IT. Itu memang suatu keharusan. Tanpa membedakan jenis kelamin, umur, dan status kepegawaian. Sekolah di perkotaan, sekolah yang di daerah 3T, atau di daerah-daerah Bapak dan Ibu yang relatif jauh jangkauannya, ada satu konsekuensi Bapak dan Ibu, kita harus dekat dengan sumber informasi. Sumber informasi Bapak dan Ibu saat sekarang ini yang sangat gencar adalah melalui virtual. Melalui informasi-informasi yang berbasis IT. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, tolong pastikan Bapak dan Ibu selalu mendapatkan informasi-informasi perkembangan terkini, terutama guru BK. Bapak dan Ibu harus mengenal dari dekat sejauh mana perkembangan pandemi COVID-19 di daerah kita. Sejauh mana di sekitar sekolah kita, informasi-informasi itu Bapak dan Ibu, itu menunjukkan profesional kita. Salah satu indikator profesional Bapak dan Ibu adalah care, kepedulian.
Jadi care itu Bapak dan Ibu, itu adalah ciri-ciri orang yang profesional. Di samping Bapak dan Ibu tentu knowledge pasti, punya sikap positif pasti, tapi kepedulian. Terakhir adalah komitmen. Jadi komitmen ini Bapak dan Ibu, saya setuju tadinya, dengan segala keterbatasan, alhamdulillah, diklat selama 30 hari, itu dikonversikan sama dengan 50 JP. Terima kasih, luar biasa nih Bapak dan Ibu. Saya senang sekali Mas Yuda dan teman-teman PTP di sini ada, Mas Dini, Mbak Nina, ada beberapa teman di sini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita berikan apresiasi. Bapak dan Ibu saya undang tepuk tangan dulu untuk PTP. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, mengingatkan kembali dan tolong Bapak dan Ibu ada peluang, ada kesempatan Bapak dan Ibu berkembang lebih baik ke depan. Dibuka nanti Bapak dan Ibu laman di GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Saat ini Bapak dan Ibu sudah diinformasikan akan direkrut calon-calon guru penggerak. Latar belakang pendidikannya Bapak dan Ibu itu jelas. Ya. Di persyaratan adalah guru-guru memang yang sudah profesional di bidangnya. Secara akademik Bapak dan Ibu, silakan dilihat nantinya di sana. Batasan minimal seorang profesional itu adalah S1. Itu salah satu. Tapi dipersyaratkan S2 Bapak dan Ibu. Tolong Bapak dan Ibu baca dan pelajari. Kalau ada kesempatan, terpenuhi administrasi Bapak dan Ibu, saya menghimbau teman-teman guru BK untuk ikut mendaftar sebagai calon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak Bapak dan Ibu bukan sekedar profesional di BK-nya, bukan itu saja. Tetapi bagaimana Bapak dan Ibu menjadi katalisator, menjadi magnet bagi teman gurunya untuk melakukan aktivitas profesional lebih ke depannya. Salah satu adalah aktif di kelompok kerja, musyawarah kerja guru BK. Jadi salah satu indikator guru penggerak adalah dia memiliki kemampuan, pertama adalah leadership, kemampuan memimpin Bapak dan Ibu. Yang kedua manajerial, mengelola. Yang ketiga entrepreneur. Dengan 3 kemampuan tambahan ini Bapak dan Ibu, itu memperkuat profesional Bapak dan Ibu sebagai seorang guru BK. Endingnya adalah terbangun ekosistem. Terbangun Bapak dan Ibu komunitas positif. Keberadaan Bapak dan Ibu itu diterima. Oleh siapa? Oleh warga sekolah, warga masyarakat. Minimal warga masyarakat yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Jadi guru penggerak Bapak dan Ibu, basic awalnya adalah sebagai guru yang profesional. Berarti 4 standar kompetensi. Yang dipersyaratkan dalam Permendikbud Bapak dan Ibu itu harus terpenuhi. Kepribadiannya, sosialnya, profesionalnya, kemudian terakhir adalah pedagogiknya. Pastikan Bapak dan Ibu sangat menguasai yang 4 itu. Pastikan Bapak dan Ibu sangat familiar dengan 4 itu. Tetapi saya mungkin Bapak dan Ibu orang yang senang menyampaikan apa adanya. Satu hal Bapak dan Ibu yang harus menjadi catatan Bapak dan Ibu guru BK, yaitu kepribadian. Ini yang harus jadi catatan utama Bapak dan Ibu yang harus selalu ditampilkan. Kepribadian guru BK, kalau boleh Bapak dan Ibu, adalah guru yang memiliki kepribadian yang paling the best di sekolah. Itu idealnya Bapak. Itu idealnya. Kalaupun tidak Bapak dan Ibu minimal. Ada statement pernyataan dari teman-teman, dari anak-anak tersayang, dari orang tua murid. Saya bangga dengan guru BK saya. Guru BK saya elok, pribadinya bagus, cara penampilannya humble, profesionalnya tampak, senyumnya itu menunjukkan ada semangat. Di dalam itu ada sesuatu hal yang membuat saya itu harus dekat dengan guru BK saya. Informasi-informasi seperti ini Bapak dan Ibu suatu keharusan. Jadi kepada Bapak dan Ibu, saya mohon betul kepada kita. Jadilah Bapak dan Ibu adalah ingarso sunggulodo dalam tanda kutip lebih dibandingkan dengan teman-teman guru lain. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah aware, kita sadar. Saya ini adalah seorang guru BK. Sadar kita dulu. Yakinkan itu Bapak. Yang kedua, selalu dekat dengan sumber informasi. Kita selalu belajar. Yang ketiga, yang paling utama adalah care, kepedulian. Kepedulian. Kepedulian itu Bapak Ibu itu panggilan profesional. Di dalam kepedulian itu Bapak Ibu ada tulus dan ikhlas. Pada saudara saya di sini yang non-muslim, saya memberi contoh. Ada 3 ucapan yang sangat disenangi oleh Rasul di saat kita melakukan aktivitas profesional kita. Pertama, bismillah di awal kegiatan. Yang kedua, kalau ada khilaf dan salah, istighfar. Di akhir kegiatan kita membacakan alhamdulillah. Konsep BK yang spiritual sesuai dengan agama yang Bapak anut ini harus kita kembangkan.
Itulah yang akan mendorong Bapak dan Ibu ke depan akan sungguh-sungguh, akan kafah, akan memiliki komitmen yang tinggi apapun kondisi sekolah, apapun beban dan tantangan. Bapak dan Ibu akan lalui dengan baik. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu tulus dan ikhlas, kafah, komitmen. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pengantar, dimanapun saya selalu mengatakan, mari kita menjadi figur lebih baik dan lebih baik dibandingkan dengan teman guru lainnya. Kalaupun tidak lebih baik, minimal sama dengan guru yang terbaik yang ada di sekolah kita. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, ini juga pesan yang harus saya sampaikan. Seorang guru BK Bapak dan Ibu adalah seorang memiliki intelektual tinggi, memiliki kecerdasan, intelektual, emosional. Harus cerdas kita Bapak dan Ibu. Karena begitu banyaknya nanti Bapak dan Ibu, problem-problem, perkembangan-perkembangan anak yang dimintakan informasi kepada Bapak dan Ibu, mungkin di luar jangkauan Bapak dan Ibu sebagai guru BK. Mungkin dia akan bertanya tentang bagaimana pembelajaran matematik yang sulit, bagaimana dengan problem-problem di tengah masyarakat hari ini, dan sebagainya. Apakah kita akan mengatakan, mohon maaf Ananda, itu bukan tugas Ibu. Mohon maaf Ananda, mungkin nanti akan Ibu sampaikan kepada guru matematik. Apakah seperti itu? Tidak kan? Karena problem solving Bapak dan Ibu, pendekatan awal adalah kekinian. Segerakan atasi masalah itu. Nggak boleh ditunda-tunda. Kalau Bapak dan Ibu intelektualnya, informasinya lengkap, hari itu juga Bapak dan Ibu sebagai solution given, memberikan solusi. Ini harus betul Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon kepada kita semua, mumpung Bapak dan Ibu masih ada kesempatan, hayat masih dikandung badan, umur masih ada Bapak dan Ibu, bismillah. Berikan yang terbaik dalam profesional Bapak dan Ibu sebagai guru BK. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, itulah kepuasan sebagai seorang profesional. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kita juga harus merdeka belajar. Mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat informasi. Ya, merdeka belajar Bapak dan Ibu, kita berikan kesempatan kepada anak, pada teman-teman, terutama diri Bapak dan Ibu, untuk melakukan mengeksplor, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam koridor, tetap dalam kaidah keilmuan Bapak dan Ibu. Tetap dalam rangka membangun rasa persatuan. Ingat Bapak dan Ibu, pendidikan adalah alat pemersatu. Ingat itu. Jadi dengan pendidikan Bapak dan Ibu, dengan layanan BK, kita bisa mempersatukan anak-anak kita. Sekalipun berbeda agama, berbeda suku dan ras Bapak dan Ibu. Tetapi melalui layanan BK yang sangat profesional, kita berharap anak-anak Bapak dan Ibu merasa happy dan enjoy. Merasa terbuka ruang untuk mereka untuk belajar. Apa kata Shakespeare? Try again, you may be success. Dia mengatakan, nggak ada orang hebat tanpa belajar. Belajar Bapak dan Ibu suatu kebutuhan. Belajar suatu keharusan. Jadi saya mohon kepada kita semua Bapak dan Ibu, mari belajar dan selalu belajar. Untuk itu saya mohon, salah satu program yang akan kita kembangkan Bapak dan Ibu tahun 2020 ini adalah, yaitu pemberdayaan daripada revitalisasi MGBK. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang pengurus umpamanya ataupun tidak, tolong segera lakukan berbentuk revitalisasi MGBK. Dan ke depan inilah sebagai dapurnya, tempat yang paling tepat bagi Bapak dan Ibu untuk berdiskusi, untuk menambah wawasan sekaligus berbagi ilmu kalau Bapak dan Ibu punya kelebihan kepada teman-teman kita, komunitas MGBK, untuk selalu saling belajar, saling berkomunikasi, saling membantu demi BK yang sangat kita cintai. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lalu Bapak dan Ibu, yang ketiga isu yang harus menjadi pertanyaan itu harus kita jawab, yaitu ekosistem. Jadi ekosistem tadi Bapak dan Ibu, sebenarnya ini kegiatan kita ini sudah membangun ekosistem. Bapak dan Ibu tergabung 40 orang, ini bagian daripada ekosistem. Saya minta kepada Mas Yuda, kepada Bapak dan Ibu yang 39 ini, ada satu orang, tolong disiapkan nanti berbentuk itu buku kenangan. Jadi jangan lari Bapak dan Ibu, jangan hilang. Informasi-informasi ini, kenangan-kenangan ini, ada foto dan sebagainya Bapak dan Ibu, pesan-pesan moralnya. Saya minta kepada Mas Yuda, tolong disiapkan, berbentuk itu adalah buku kenangan. Setiap angkatan Bapak dan Ibu kita harapkan nanti, Bapak dan Ibu ada statement. Ada catatan-catatan yang ingin disampaikan, dan itu kita bagikan nanti Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya Bapak dan Ibu yang keempat yang harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu, yaitu instructional leader. Jadi ada isu, ada program, ada informasi, instructional leader. Marilah Bapak dan Ibu menjadi pemimpin di bidang pendidikan, pemimpin pembelajaran dalam konteks layanan BK.
Merdeka Belajar, guru penggerak, ekosistem pendidikan, dan instruksional leader. Mari menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau ini kita lakukan Bapak dan Ibu, saya mohon maaf kalau boleh berbicara agak jujur. Umur saya sudah 57 tahun Bapak dan Ibu. Tanpa terasa 3 tahun maksimal lagi, saya sudah pensiun Bapak dan Ibu kalau tidak ada kesempatan untuk berbentuk itu fungsional utama. Tapi mohon doa, cita-citanya ingin menjadi fungsional utama. Saya ingin nanti Bapak dan Ibu tetap berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu selagi hayat masih di kandung badan. Salah satu Bapak dan Ibu yang akan mengantarkan kita masuk surga Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Untuk itu Bapak dan Ibu saya mohonkan betul, optimalkan ilmu Bapak dan Ibu, bagi dan berikan dalam koridor-koridor untuk kebaikan dan pemersatu bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menampilkan data. Coba data. Ya. Coba, ini ada data. Nah, data ini Bapak dan Ibu sebagai bahan diskusi Bapak dan Ibu. P4TK Penjadem BK, kita punya mitra, salah satu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi Kemen P3A, kita sudah bermitra Bapak dan Ibu. Tolong Bapak dan Ibu dalam waktu dekat ini akan di-launching satu buku yang harus dimiliki oleh seluruh guru BK yang ada di Indonesia. Yaitunya buku tentang tata laksana penanganan gejala psikososial bagi peserta didik. Ini produk dari Kementerian P3A. Saya sudah bicara dengan Deputi, kita akan awali nantinya Mas Yuda ada MOU, dan buku itu Bapak dan Ibu dikarang oleh beberapa teman termasuk WI kita. Salah satu adalah dari psikolog, yaitu Ibu Ika, kemudian dari salah satu dokter ahli kejiwaan Bapak dan Ibu, yaitu Siska, kalau nggak salah, ada beberapa teman dari Kemenkes, luar biasa. Di dalam buku itu Bapak dan Ibu, salah satu diantaranya ini ada data anak Indonesia. Data ini Bapak dan Ibu, paling kiri, anak usia 0 sampai 17 tahun, total jumlahnya 30,11%. Lebih kurang itu 79,55 juta. Kalau boleh katakan dari 200 penduduk Indonesia mendekati Bapak dan Ibu. 30,11% anak-anak itu ada di lingkungan kita. Ada di rumah, ada di sekolah, dan ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Sekarang kita bicara di rumah dan di sekolah. Umur 0-17 tahun ada di sekitar Bapak dan Ibu. Satu di antaranya mungkin anak tersayang bagi saya, anak tercinta bagi Bapak dan Ibu. Anak kita, anak Indonesia. Anak Indonesia, anak kita. Jadi angkanya 79,55%. Apa yang harus kita perhatikan? Anak-anak itu harus mendapatkan perhatian dari orang-orang dewasa. Harus mendapatkan cinta kasih. Harus mendapatkan pengayoman. Harus mendapatkan bimbingan. Sekalipun bukan anak kandung kita. Bismillah. Dengan ucapan-ucapan seperti itu Bapak dan Ibu. Atau sesuaikan dengan agama yang Bapak Ibu anut. Dia akan menjadi konsep ibadah dalam aktivitas keseharian kita. Pastikan itu Bapak dan Ibu. Dan ini modal awal kata saya. Kenapa? Doa akan mengantarkan Bapak dan Ibu itu menjadi suatu kebaikan. Jadi saya mohon doa kepada kita. Kemudian Bapak dan Ibu kita lihat yang paling atas. Tunjuk Mas. Anak usia 13 sampai 17 tahun. Tunjuk Oke Pak. Bapak dan Ibu di sana ada 2 data. Coba gambar ini diapakan Mas? Boleh terbaca. Hilangkan foto ini. Yang paling kiri. Gambar-gambar orang atuh. Bisa? Oke. Ya, itu kan bisa dihilangkan supaya nanti terbaca. Jadi Bapak dan Ibu, untuk anak laki-laki, 1 dari 2 anak laki-laki Bapak dan Ibu, itu mengalami kekerasan emosional untuk anak laki-laki. Ini data daripada BPS Bapak dan Ibu. Ya. Di-off-kan saja, oke. 1 dari 2 mengalami kekerasan emosional, apakah ada di antara anak kita hari ini di sekolah? Atau anak kandung kita sendiri? Dia merasa tertekan Bapak dan Ibu? Dia merasa Bapak dan Ibu mendapat hal yang membuat tersentuh emosinya? Ini pertanyaan yang mendasar kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang lebih luas. Apakah Bapak dan Ibu guru BK mempunyai data tentang anak-anak yang punya problem? Punya gangguan psikososial? Pertanyaan ini Bapak dan Ibu, apakah kita punya data? Harapan saya Bapak dan Ibu, mulai hari ini dan seterusnya, lengkapi data-data ya yang sangat diperlukan
untuk Bapak dan Ibu ke depan melakukan penyusunan program kerja. Jadi data Bapak dan Ibu adalah langkah awal untuk menyusun program kerja. 1 dari 3 anak laki-laki Bapak dan Ibu mendapatkan kekerasan fisik. Dia mendapatkan kekerasan fisik. Mungkin Bapak dan Ibu dicubit, mungkin lebih daripada cubitan Bapak dan Ibu. Bisa saja Bapak dan Ibu hal-hal yang sifatnya sedikit cuma Bapak dan Ibu tersentuh fisiknya, tapi kesannya itu bisa memancing emosinya. Bisa saja Bapak dan Ibu mungkin memegang yang PK dan sebagainya, yang sangat sensitif, walaupun tidak keras, tapi itu bisa menimbulkan nanti Bapak dan Ibu gejala gangguan psikososial untuk anak kita. 1 dari 17 Bapak dan Ibu mendapatkan perlakuan seksual. Kebanyakan yang melakukan orang dewasa, Bapak dan Ibu. Kalaupun tidak orang dewasa, seumur dengan dia, malah bisa jadi di bawah umurnya. Kondisi seperti ini Bapak dan Ibu, tolong benar-benar dipantau apabila ada datanya, dan ini dijadikan acuan untuk menyusun program kerja Bapak dan Ibu ke depannya. Ini data ini penting sekali. Lalu untuk anak perempuan Bapak dan Ibu, 3 dari 5 anak mengalami kekerasan emosional. Ini jumlahnya lebih besar lagi Bapak. 3 dari 5 juga. 1 dari 5 mendapatkan kekerasan fisik. 1 dari 11 kekerasan seksual. Jadi banyak anak perempuan Bapak dan Ibu mendapatkan perlakuan kekerasan sosial dibandingkan anak laki-laki. Hati Bapak dan Ibu. Pedofil Bapak dan Ibu di lingkungan kita masih ada. Waspada Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana layanan dasar BK itu sampai kepada semua anak yang ada di sekolah. Informasi. Layanan-layanan dasar ini Bapak dan Ibu tentu dengan pendekatan klasikal. Kalaupun tidak bisa Bapak dan Ibu pendekatan kelompok. Kalau individual terlalu butuh waktu yang lama. Untuk itu Bapak dan Ibu saya mohon kepada kita kembali, pesan saya kepada Bapak dan Ibu. Tolong bangun komunikasi dengan teman-teman BK yang ada di sekitar sekolah Bapak dan Ibu. Terutama yang di MGBK. Program MGBK ke depan dimohonkan ada statement, pernyataan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota yang mengatakan is okay dengan program MGBK. Dia sangat merespon dan setuju. Mengapa ini diperlukan? Dari sana akan ada turunan program untuk sekolah Bapak dan Ibu. Sehingga kepala sekolah Bapak dan Ibu nggak mungkin dia menolak. Kalau salah satu program MGBK mengatakan perlu layanan klasikal. Apakah 1 jam per minggu atau 2 jam Bapak dan Ibu? Ini perlu. Bagaimana caranya? Bangun komunikasi positif dengan kepala sekolah. Mohon dukungan dari pengawas sekolah Bapak dan Ibu. Keberadaan ekosistem MGBK ini akan memperkuat program BK di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu adalah kita mampu melakukan kolaborasi. Kita mampu melakukan komunikasi positif. Bapak dan Ibu, kalau ini bisa kita lakukan, ini adalah salah satu ciri-ciri daripada guru penggerak itu sendiri Bapak dan Ibu yang mampu membangun ekosistem. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lalu 76-88% remaja Bapak dan Ibu di Indonesia belum mengantisipasi bahwasanya di sekitar anak itu ada kekerasan. Itu Bapak dan Ibu, Kementerian P3A memunculkan buku tata laksana dalam rangka pencegahan daripada gangguan psikososial. Mungkin dalam bulan ke depan itu akan di-launching. Itu ingatkan Bapak dan Ibu, buku ini adalah buku pintar, buku cerdas, yang sangat mudah, informasinya Bapak dan Ibu, komunikasinya bagus. Kemarin saya sudah sampaikan kepada tim penulis, buku yang baik Bapak dan Ibu, kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang hobi menulis, ada kriteria yang harus dipersiapkan. Pertama, secara substansi Bapak dan Ibu, buku itu bisa menjawab problem yang dihadapi seseorang. Secara substansi Bapak dan Ibu, buku itu membuat orang happy membacanya. Buku yang baik Bapak dan Ibu, buku yang tidak menimbulkan beban pikir yang berat bagi seseorang. Tapi orang itu merasa dicarikan solusinya. Diajak Bapak dan Ibu berpikir. Tetapi dalam berpikir Bapak dan Ibu mereka happy. Itu buku yang baik secara substansi. Lalu secara bahasa, gunakan bahasa-bahasa kekinian yang tidak vulgar. Bahasa anak-anak Bapak dan Ibu yang tidak terlalu sulit. Tapi syaratnya Bapak dan Ibu bahasa itu dipahami. Tidak boleh ada bahasa-bahasa yang akan menimbulkan Bapak dan Ibu efek psikis. Menimbulkan kegoncangan Bapak dan Ibu. Menimbulkan orang tidak respect. Hati-hati dalam berbahasa. Karena dalam bahasa Bapak dan Ibu, kebetulan tadi ada Ibu Rosa, saya orang Sumatera Barat, bahasa menunjukkan bangsa. Apa yang Bapak Ibu tulis itu menunjukkan kepribadian Bapak dan Ibu. Itu nggak bisa terbantahkan. Hati-hati berbahasa. Jadi seseorang apabila Bapak dan Ibu menggunakan di WA, bahasa simple,
bahasa yang kurang menyenangkan orang, itu menunjukkan kepribadian kita. Sehingga filosofi Bapak dan Ibu, bahasa menunjukkan bangsa. Hati-hati Bapak dan Ibu, apalagi bahasa tertulis yang sifatnya formal dalam buku. Hati-hati benar Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon kepada kita, pintar-pintar menggunakan kata-kata, cari bahasa yang sifatnya membuat orang termotivasi, membuat orang happy, membuat orang enjoy. Ini harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, 76-88%, kalaulah anak-anak ini Bapak dan Ibu tidak memahami, di sekitar mereka akan ada gangguan-gangguan berdampak kepada psikososial itu Bapak dan Ibu, salah satu diantaranya mohon maaf, bullying Bapak dan Ibu. Salah satu diantaranya Bapak dan Ibu, bullying itu bisa secara verbal dulunya awalnya. Cuma informasi-informasi, cemooh-cemooh kecil. Tapi bullying itu nanti bisa juga secara fisik, bisa kedua-duanya. Dampaknya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Hari ini Bapak dan Ibu, anak-anak yang merasa terbuli, kurang mendapatkan pendampingan di sekolah, kurang mendapatkan pendampingan di rumah. Salah satu Bapak dan Ibu semangatnya adalah, mohon maaf, sebagian mereka mengatakan, saya ingin bunuh diri dan tidak betah lagi hidup di dunia ini. Betapa prihatinnya Bapak dan Ibu, anak-anak tercinta kita. Di saat mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang dewasa, di sekitarnya, dia akan kehilangan identitas, dia akan merasa ditinggalkan. Untuk itu Bapak dan Ibu, mohon maaf kembali ya. Anak Indonesia, anak kita, anak Indonesia, berikan perhatian. Sekalipun itu Bapak dan Ibu tidak kenal dengan orang tuanya. Bismillah Bapak dan Ibu, berdoa Bapak dan Ibu, semoga anak Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, berkarakter mulia Bapak dan Ibu, dalam bahasa Sumatera Barat, elok budi bahasanya, elok tampannya, elok wajahnya. Kata elok Bapak dan Ibu, dia itu adalah ingarsos. Dia itu memiliki Bapak dan Ibu perilaku yang positif dalam kehidupannya. Kalaupun mungkin dia Bapak dan Ibu dari ekonomi yang rendah. Ada satu hal Bapak dan Ibu. Kajian penelitian di masa COVID. Ini mohon kepada teman-teman yang sudah menulis tadi, Pak Tio, Pak Putu dan teman-teman. Tolong dibuka nanti Bapak dan Ibu laman guru berbagi. Jadi tolong dibuka laman guru berbagi. Di sana ada informasi yang cukup Bapak dan Ibu menjadi perhatian untuk Bapak dan Ibu. Di masa pandemi COVID-19 Bapak dan Ibu, tolong didata. Ada berapa anak yang bisa terfasilitasi secara virtual? Ada berapa anak yang tidak mendapatkan informasi secara virtual? Karena apa? Keterbatasan kuota internet, keterbatasan HP-nya. Mungkin orang tuanya punya HP, anak mungkin punya komputer, ada yang tidak. Ternyata Bapak dan Ibu di masa pandemi COVID ini, status sosial ekonomi Bapak dan Ibu itu berdampak terhadap sejauh mana anak-anak itu mendapatkan informasi. Ternyata ada korelasi positif Bapak dan Ibu. Status sosial ekonomi orang tua di masa pandemi COVID Bapak dan Ibu memberikan korelasi terhadap, pertama adalah informasi yang diterima, yang kedua adalah hasil belajar anak. Itu Bapak dan Ibu, bagaimana dengan anak-anak kita? Secara ekonomi lemah, dia juga mendapatkan informasi. Ini yang harus kita bangun ekosistem, bicara dengan kepala sekolah Bapak dan Ibu, karena bagaimana juga dana BOS sekarang Bapak dan Ibu sangat fleksibel. Intinya adalah BOS diarahkan pada pandemik, dalam rangka melakukan aktivitas layanan, aktivitas pembelajaran untuk semua anak, tanpa melihat status sosial ekonomi. BOS Bapak dan Ibu, salah satu solusi cerdas untuk menjawab problem itu Bapak dan Ibu. Ini perlu Bapak dan Ibu untuk menjadi pengetahuan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu bangun komunikasi dengan wakil kurikulum. Syukur-syukur di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah jadi wakil kesusuan, atau sudah jadi wakil kurikulum, atau sudah jadi kepala sekolah. Nah, kepada Mas Yuda, Bapak berpesan Mas Yuda, tolong nanti biodata teman-teman kita ini dicek mana yang sudah jadi wakil, mana yang sudah itu perlu sekali. Ya. Karena apa? Kebahagiaan bagi saya, bagi kita semua Bapak dan Ibu, bila Bapak dan Ibu di lapangan sana mendapatkan tempat lebih dari status sebagai seorang guru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah diberikan kesempatan wakil, mungkin dalam promosi kepala, atau suatu waktu Bapak dan Ibu punya kesempatan ingin menjadi sebagai seorang pengawas. Sebagai informasi Bapak dan Ibu sekarang ini sedang digodok. Fungsional ke depan Bapak dan Ibu, fungsional guru kepala sekolah Bapak dan Ibu pengawas, itu dalam satu paket nantinya. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, jabatan kepala sekolah dan pengawas, jadi Bapak dan Ibu, dari seorang guru yang profesional, karir keduanya adalah sebagai seorang kepala sekolah kalau berminat. Karir keduanya kalau tidak ingin jadi kepala sekolah, dia menjadi pengawas Bapak dan Ibu. Kepala sekolah dan jabatan pengawas adalah jabatan karir. Nggak mungkin Bapak dan Ibu, dari seorang guru yang kurang profesional, langsung jadi kepala ke depannya, itu impossible. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kepala sekolah salah satu di antara instructional leader. Sebagai top manager, Bapak dan Ibu sebagai top leader, kepala sekolah adalah instructional leader. Harapan kita,
Seorang kepala sekolah Bapak dan Ibu, dia menjadi contoh di saat selalu aktivitas pembelajaran. Dia tampil sebelum supervisi, dia memberikan contoh. Ayo Bapak dan Ibu teman-teman, sebelum saya supervisi Bapak dan Ibu, mohon izin kata kepala sekolah yang profesional, saya berikan kesempatan waktu 15 menit, saya akan mencoba menampilkan satu standar kompetensi, ataupun Bapak dan Ibu satu substansi materi, sehingga teman-teman guru mengatakan, the best kepala sekolah saya. Kata-kata seperti ini Bapak dan Ibu harus didapatkan dari semua guru untuk seorang kepala sekolah yang profesional. Sangat ini, saya Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah pernah merasakan jadi kepala sekolah. Terakhir Bapak dan Ibu saya adalah sebagai instruktur mata pelajaran PMP tingkat nasional pada tahun 89. Udah lama sekali Bapak dan Ibu. Jadi bagi saya Bapak dan Ibu, keberadaan sekolah itu Bapak dan Ibu luar biasa. Saya punya teman Bapak dan Ibu sangat dekat. Bapak dan Ibu, guru BK saya waktu di SMA Negeri 9 Jambi, kalau ada di Jambi yang ikut, di Kasang Pudak Bapak dan Ibu, saya masih ingat dengan anak saya, Retno, Siti Juwaria, Hendra, Anton. Ada dalam memori saya anak-anak saya Bapak dan Ibu. Karena apa? Kita membangun kedekatan emosional dengan seluruh anak yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Sangat mengasihkan sekali menjadi seorang guru Bapak dan Ibu. Walaupun saya sudah jadi kapus Bapak dan Ibu, tapi jiwa saya selalu korsa guru Bapak dan Ibu. Jadi semangat itu nggak pernah hilang. Ini sebagai informasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berbuat Bapak dan Ibu. Segala keterbatasan Bapak dan Ibu diskusikan, bisa juga dengan kami yang ada di P4TK dan BK. Tadi ada harapan dari beberapa teman, kapan kami diundang? Insya Allah Bapak dan Ibu. Tahun 2020 mungkin Bapak dan Ibu sementara kecil kemungkinan kita bertemu secara fisik, tetap secara virtual. Jadi kebijakan daripada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, saat ini Bapak dan Ibu kita punya seorang dirjen yang masih muda, yang sangat energik, yang humble Bapak dan Ibu, yang sangat potensial, yaitunya Bapak Dr. Iwan Sahril PSD. Nah dia itu kampungnya, satu kampung dengan Ibu Rosa itu. Yaitu dari Sumatera Barat, tepatnya Bapak dan Ibu dari salah satu tempat di mana saya dulu mengajar Mas Yuda, yaitunya Bukit Gomba. Bukit Gomba itu ada salah satu SMK Mas Yuda, namanya kampung saya itu Pak. Ya, saya di sana terakhir jadi wakil kesiswaan SMK Bukit Gomba. Pada waktu Pak Sahdizar. Dekat Pacan Kuda, Pak. Tahun 90, saya jadi wakil Pacan Kuda ya, Pak ya? Ya, di sana saya. Jadi beliau umurnya masih 47 tahun. Kemarin saya cerita dengan beliau, rumahnya pas dekat masjid Ibu Rosa, di Bukit Gomba. Sana, mohon maaf Bapak dan Ibu teman-teman, mengingat memori nih. Saya kangen sekali, ingin pulang kampung, tapi Bapak dan Ibu pandemi COVID kayaknya belum memungkinkan. Bertemu dengan Ibu Rosa dan teman-teman yang ada yang lain. Kalau suasana sudah reda nantinya saya pingin ke Bali, saya pingin itu ke Sulawesi, Kalimantan, Bapak dan Ibu. Moga-moga suatu waktu kita bertemu. Jadi mohon maaf, 2020 kecil kemungkinan kami mengundang Bapak dan Ibu ke P4TK. Lebih baik jujur dulunya. Karena apa? Program kita diarahkan adalah berbasis virtual. Betul-betul PJJ Bapak dan Ibu nanti. Sehingga langkah yang dilakukan oleh Mas Yuda dengan teman-teman hari ini, bagaimana membekali teman-teman mendesain RPL Bapak dan Ibu dengan berbasis IT, layanan berbasis IT Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu, tolong ditelaah kebutuhan apa yang mendasar bagi anak-anak kita hari ini. Salah satu diantaranya tadi adalah mengatasi kejenuhan belajar. Ya. Yang kedua Bapak dan Ibu memotivasi beliau untuk selalu membangun komunikasi positif, membantu orang tuanya Bapak dan Ibu, mau bergerak tubuhnya. Ikon kita Bapak dan Ibu tolong dicatat, yang menjadi ikon kita saat ini di Penjas BK, sehat, bugar, berpikiran positif, dan humanis. 4 kata. Sehat, bugar, berpikiran positif, dan humanis. Humanis Bapak dan Ibu, ingat kembali, tolong dibuka itu Bapak dan Ibu, salah satu kutipan daripada Maslow, Bapak dan Ibu, humanistik kata Maslow. Kita harus selalu Bapak dan Ibu memberi penyemangat, berikan kasih sayang, berikan perhatian terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap lingkungan kita, terhadap siswa kita. Yang pertama kali Bapak dan Ibu, cintai diri kita. Cintai keluarga Bapak dan Ibu, cintai lingkungan Bapak dan Ibu, cintai anak-anak di sekolah, warga sekolah, masyarakat semuanya. Pastikan, salah satu doa Bapak dan Ibu adalah doa untuk orang-orang, sekalipun kita tidak mengenal. Kita doakan semua orang selalu dalam kebaikan, karena dengan doa seperti itu Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan fadilah kebaikan-kebaikan. Indahnya Bapak dan Ibu kebersamaan dalam konteks spiritual yang positif.
Terima kasih, perbanyak maaf. Kali lagi apresiasi, ucapan terima kasih. Saya bangga dengan teman Bapak dan Ibu. Saya minta Mas Yuda ada angkatan kedua. Tadi ada pesan. Angkatan kedua Bapak dan Ibu. Saya senang sekali. Angkatan kedua. Lebih baik Bapak dan Ibu. Teruskan perjuangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah kebanggaan saya, kebanggaan kita semua. Sampaikan salam hormat buat suami tersayang, buat istri tercinta Bapak dan Ibu, terkhusus kepada anak-anak tersayang. Sampaikan dari Pak Uwo Yaswardi. Pak Uwo bapaknya maksudnya bapak yang lebih tua, Pak D kalau bahasa Jawanya Pak Tio. Jadi kalau itu Pak Uwo ya, bapak yang sudah lebih tua gitu ya. Boleh juga dari Datuk, boleh ya, karena dianggap ini sebentar lagi punya cucu gitu ya. Bapak dan Ibu, saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas nama lembaga, atas nama narasumber, atas nama panitia Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah dan kurang. Moga-moga ke depan kami bisa memberikan lebih baik dan lebih baik. P4TK Penjadem BK, tolong diingat, itu rumah kita. P4TK Penjadem BK adalah rumah besar bagi seluruh guru PJOK dan guru BK dari Sabang sampai Merauke. 193.000 jumlah guru PJOK. 55.000 jumlah guru BK. Masih jauh dari cukup. Data terakhir Bapak dan Ibu, kita punya 310.000 sekolah di Indonesia. Guru PJOK baru ada 193. Guru BK baru ada 55.000. Dan itu pun latar belakangnya tidak semuanya dari BK. Kita punya problem, kita punya masalah. Tetapi ada solusi cerdas, semangat, ekosistem, niat yang tulus dan ikhlas. Keterbatasan itu insya Allah Bapak dan Ibu, lambat-lambat akan ada jalan keluar. Sekali lagi saya mohon Bapak dan Ibu, jadilah menjadi katalis, menjadi teman-teman yang bisa membangun komunikasi positif dengan warga sekolah dan masyarakat, terutama dengan orang tua Bapak dan Ibu. Terakhir saya ingin menyampaikan hasil kajian daripada Joyce Bapak dan Ibu. Dalam salah satu bukunya Bapak dan Ibu, yaitunya adalah interaksional. Jadi ada model interaksional Joyce. Beliau Bapak dan Ibu adalah mencoba mempraktekkan ilmunya di Amerika. Ternyata Bapak dan Ibu saat COVID-19 anak-anak sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua. Anak-anak sangat membutuhkan pendampingan orang tua di rumah. Dari guru di sekolah Bapak dan Ibu, baik langsung maupun tidak langsung. Pembelajaran dan layanan Bapak dan Ibu tidak bisa anak sendiri mendapatkan informasi, butuh pendampingan. Hasil kajian Bapak dan Ibu, anak-anak yang didampingi Bapak dan Ibu memiliki persepsi positif, memiliki Bapak dan Ibu informasi yang lebih lengkap, memiliki Bapak dan Ibu hasil belajar yang lebih baik. Disebut dengan Bapak dan Ibu istilahnya dalam kajian Joyce, size effect, SE. Jadi size effect Bapak dan Ibu yang didampingi itu skornya 4,0, yang tidak didampingi 3,0. Jadi cukup jauh Bapak dan Ibu. Perbedaannya kalau itu rentang skornya 5, anak-anak Bapak dan Ibu yang tidak didampingi 3,0 size efeknya terhadap informasi, terhadap perubahan perilakunya, yang didampingi Bapak dan Ibu adalah 4,0. Untuk itu PJJ, aktivitas BDR, belajar dari rumah, pastikan anak-anak mendapatkan informasi, tapi juga butuh pendampingan dari orang dewasa, orang tua dan guru-gurunya Bapak dan Ibu. Terima kasih, sukses mulia untuk kita semuanya. Tadi Mas Yuda minta saya untuk menutup kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, sesaat Bapak dan Ibu, kita kosongkan pikiran kita tenangkan batin kita Bapak dan Ibu, tinggalkan seluruh aktivitas. Mari Bapak dan Ibu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sekarang ini sesuai dengan agama Bapak dan Ibu. Apa yang harus kita ucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Sama-sama Bapak dan Ibu, mohon izin kepada teman-teman yang non-Islam, saya menutup secara konsep keislaman dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Penyusunan pengembangan model layanan BK berbasis TIK yang dilaksanakan oleh P4TK Penjadem BK pada tahun 2020 bekerjasama Bapak dan Ibu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota secara resmi angkatan pertama kali lagi dengan mengucapkan alhamdulillah dinyatakan ditutup. Terima kasih, perbanyak maaf. Tolong semuanya Bapak dan Ibu di mute. Kita tepuk tangan semua Bapak dan Ibu. Angkat tangannya semua Bapak dan Ibu. Halo, tolong semua teman. Oke, jempol 2 Bapak dan Ibu.
Dua, mana Bapak Guru? Mana Bapak Guru? Adalah Bapak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.